Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimade Seviantari Kusuma Dewi dengan NIM 2511011105 dari kelas BKC dengan mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling yang diampu oleh Prof. Dr. Iketut Darsana MPD dengan Bapak Oyan Eka Paramarta SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai studi kasus yang diberikan pada mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling di pertemuan ke-13. Jadi, studi kasus yang saya dapatkan yaitu antara curhat dan konseling, yang dimana terdapat seorang mahasiswa yang bernama Rina sering bercerita kepada kakak tingkatnya yang ia anggap sebagai tempat curhat. Namun, Rina mulai merasa bahwa ceritanya itu disebarkan. Dan kini ia tidak percaya lagi kepada siapapun dan ia pun bertanya, apa bedanya curhat biasa dengan konseling sebenarnya? Adapun pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus tersebut yang diberikan kepada saya, yang pertama adalah apa prinsip konseling yang dilanggar dalam kasus ini? Lalu yang kedua adalah apa yang membedakan konseling dengan sekedar tempat curhat? Dan yang ketiga, mengapa kerahasiaan menjadi prinsip utama dari kasus tersebut? Jadi pendapat saya mengenai studi kasus ini yang pertama, pada pertanyaan yang pertama yaitu prinsip konseling yang dilanggar adalah prinsip kerahasiaan. Mengapa demikian? Karena kerahasiaan adalah janji etika dan hukum dari konselor bahwa informasi yang dibagikan oleh konseli tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari konseli itu sendiri. Sehingga penyebaran cerita oleh tempat curhat Rina ini secara langsung melanggar prinsip kerahasiaan tersebut, yang dimana mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan potensi kerugian emosional dari Rina. Lalu pada pertanyaan yang kedua adalah apa perbedaan konseling dengan tempat curhat? Jadi perbedaannya adalah konseling itu fokus pada perubahan dan solusi terstruktur serta prinsip etika yang mutlak. Sedangkan tempat curhat itu fokus pada dukungan emosional dan pelepasan emosi serta tidak terjamin. Lalu yang ketiga, mengapa kerahasiaan menjadi prinsip utama pada studi kasus ini? Yaitu yang pertama untuk membangun kerahasiaan, yang dimana kerahasiaan adalah fondasi dari hubungan terapeutik, yang dimana klien hanya akan terbuka dan jujur tentang masalah yang sensitif jika mereka yakin informasi tersebut aman. Tanpa kepercayaan, proses konseling tentunya tidak akan berjalan secara lancar. Lalu yang kedua, untuk memfasilitasi keterbukaan dari konseli itu sendiri. Jadi dengan jaminan kerahasiaan, konseli dapat merasa aman dan mengeksplorasi pikiran dan emosinya yang paling pribadi, memalukan, atau sulit baginya. Dan yang terakhir adalah untuk melindungi konseli, yang dimana kerahasiaan melindungi konseli dari stigma sosial, diskriminasi, dan konsekuensi negatif. Serta yang lainnya mungkin timbul jika informasi sensitif mereka tersebar. Dalam kasus Rina, pelanggaran kerahasiaan justru menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan baru. Baik, itu adalah pendapat dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, ataupun tindakan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.